Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali di tempat ini. Kita boleh bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Itu semua bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita ini pandai, tapi itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali hadir di tempat ini. Kita akan siapkan hati kita untuk kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersatu sejenak. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Betapa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Oh ya Yesus, terima kasih. Serupa gambaranmu dan berharga
senior akan pimpin kita dalam doa. Bapa yang Maha Besar, Allah kami yang tetap setia untuk memelihara kami seluruh jemaat-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami seluruh jemaat-Mu bersatu hati. Mohon hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kami. Roh-Mu yang kudus menjamah setiap hati-hati kami, khususnya kami mendoakan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang bertugas dalam pelayanan di bidang mereka masing-masing, dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami boleh memuliakan Engkau, kami boleh memuji, membesarkan nama Engkau, karena Engkau satu-satunya Allah kami, dan sangat perhatian kepada kami yang mengasihi Engkau. Itu sebabnya Bapa, kami mohon Roh Kudus-Mu tetap berdiam dalam hati kami, untuk menuntun hidup kami, untuk berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kebahagiaan kami, mulai dari awal sampai akhir, ke dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh merasakan jamahan tangan Roh-Mu yang kudus setiap hati kami Tuhan, sehingga pujian kami pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati Engkau dan berbau harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kebahagiaan ini dari awal sampai akhir hanya di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bagi berdiri Bapak Ibu Saudara, berikan salam yang termanis dan senyuman yang terindah untuk saudara di kanan kiri kita. Saat ini kita mau tanggalkan segala beban kita. Kita mau mengucapkan syukur kita karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Kita memiliki Allah yang sungguh baik dan sangat baik.
hidup Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur memiliki Allah yang sungguh luar biasa baik. Kita mengucap syukur karena Allah kita begitu luar biasa. Dia mati dan Dia bangkit bagi kita. Puji nama Tuhan. Kita akan sambung pujian kita dengan besarlah Tuhan dan layak dipuji. Saatnya kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan berita firman Tuhan. Kita mau angkat pujian yang menyatakan firman-Mu kuasa Tuhan untuk mengubah sikap hati kami. Firman-Mu yang tegakkan di saat kami terjatuh. Saat ini kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan.
yang menyegarkan seluruh kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami berdoa terkhusus bagi keluarga-keluarga yang semalam mengikuti acara Arema di Kanjuruhan. Ada kurang lebih 140 yang meninggal karena kerumunan yang sangat padat, dan kiranya Roh-Mu yang kudus menguatkan keluarga-keluarga yang telah kehilangan nyawa dari sanak saudaranya. Dan kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus meredam hati untuk terus memandang kepada Tuhan, Sang Sumber kehidupan, Sang Sumber kasih yang memulihkan. Terima kasih Bapa, kami mempersembahkan hati kami sebagai tanah yang baik untuk benih firman-Mu berakar, bertumbuh, dan berkembang dan berbuah dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, kami persembahkan diri hamba dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam kehidupan ini ada banyak hal yang dapat terjadi. Situasi bersuka hati tiba-tiba datang malapetaka. Itu adalah hal-hal yang bisa terjadi dalam kehidupan siapa saja. Ketika serombongan orang dari berbagai keluarga menuju ke Stadion Kanjuruhan, saya percaya mereka pengen melihat, menyaksikan, dan merasakan bersama-sama untuk melihat kemenangan, menikmati kemenangan. Tetapi tiba-tiba datanglah malapetaka karena kerumunan yang padat, karena asap gas air mata. Tentu mereka tidak bisa menghindar serta-merta. Mereka pasti menjadi bingung, menjadi kalut, dan menghisap gas tersebut. Dan kondisi yang kerumunan padat itu pasti mereka kekurangan daya untuk menghirup oksigen, tetapi malah menghirup gas air mata. Dan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, kematian. Saudara, berbahagialah kalau kita masih hidup sekarang, kita masih bisa beribadah, tetapi biarlah kita juga prihatin dengan kondisi keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, dan teruslah berdoa, mendukung doa untuk mereka agar hatinya dikuatkan, tabah. Ya. Nah, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar
untuk membangun sebuah sikap yang baik terhadap firman-Nya. Setiap hari, setiap saat kita boleh menikmati persekutuan yang karib dengan Tuhan. Kita punya kesempatan yang luas, peluang yang lega untuk bersekutu dengan Tuhan Sang Immanuel yang mau bersama dengan kita di segala situasi, di segala keadaan, di segala tempat. Tuhan mau menyertai kita dan menyampaikan pesan-pesan khususnya untuk saudara dan saya secara pribadi. Jadi, ketika kita berada dalam kegiatan bekerja, berdagang, atau beternak, bertani, atau kegiatan apa saja, kita dapat bersekutu dengan Tuhan dengan membuka hati sanubari, menerima petunjuk pesan-pesannya. Dan ketika kita membangun sikap hati yang baik, menyediakan hati sebagai lahan yang subur, maka firman-Nya itu akan berakar dalam diri kita, lalu kita taat melaksanakan firman-Nya, maka saudara punya peluang lebih dahsyat lagi untuk bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah pertobatan. Nah, saudara, Tuhan Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada para murid-Nya, dan Dia berkehendak agar murid-murid-Nya membangun sikap yang benar saat menyambut pesan-pesan Tuhan. Tema daripada renungan Alkitab hari ini adalah terimalah firman-Nya dan amalkan dengan tekun. Terimalah firman-Nya dan amalkan dengan tekun. Mari kita baca dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai dengan 15. Mari kita ucapkan bersama. Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15. 2, 3. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah Ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu ditinggalkan orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di semak bumi, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab,
kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah yang jatuh di pinggir jalan. Itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakal. Mereka percaya secara saja dalam masa percobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit kematian dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Saudara, ada beberapa tipe orang-orang yang menyambut firman-Nya. Ada banyak yang menyambut dengan sikap yang salah, dan ada satu kelompok saja yang membangun sikap hati yang baik ketika firman-Nya disampaikan, baik dalam bentuk khotbah seperti ini ataupun saat saudara secara pribadi mengambil saat teduh, membaca, merenungkan Alkitab sendiri ketika di rumah, ya, ataukah saat saudara berada dalam perjalanan dalam tugas-tugas pekerjaan. Bisa jadi Tuhan menyampaikan sesuatu yang bersifat pribadi kepadamu oleh Roh Kudus. Ya, saudara yang kasih Tuhan, ketika kita menghadapi situasi-situasi seperti itu, adalah baik kalau kita membangun sikap yang benar. Nah, kita akan melihat satu persatu beberapa sikap yang tidak baik, yang tidak perlu kita tiru, ya. Tetapi kalau saja itu menjadi sikap kita di beberapa waktu yang lalu, segera bertobat dan berbenah diri bersama Roh Kudus. Tuhan akan tolong kita. Nah, saat kita terima firman Allah, jangan biarkan iblis mengambil benih firman itu dari hatimu, karena iblis selalu bertujuan untuk kita menjadi orang Kristen KTP tapi tidak percaya kepada petunjuk Tuhan, tidak percaya kepada petunjuknya, tidak percaya kepada tegurannya, tidak percaya kepada perintahnya. Itu adalah goal yang dilesatkan oleh iblis kepada orang yang bodoh, Kristen, tapi membiarkan iblis mengambil benih firman Tuhan dari hati kita, lalu kita tidak percaya, dan tujuan selanjutnya adalah supaya kita tidak percaya dan kehilangan keselamatan yang begitu besar yang Tuhan Yesus sudah bayar untuk kita. Nah, ini
adalah sikap yang salah yang tidak boleh ada dalam diri kita. Ketika Tuhan berfirman, baik secara berjemaat seperti ini ataupun secara pribadi, jangan biarkan iblis mengambil benih firman itu dari dalam hatimu, dan jangan terus berkanjang dalam sikap yang salah ini. Karena kalau kita terus-menerus membiarkan sikap yang salah tersebut, kita akan kehilangan keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Nah, sikap salah yang kedua, kalau kita mendengar firman-Nya, jangan bergembira seketika saja. Ya, ada kan orang yang mendengar kabar baik daripada Tuhan, lalu sebentar saja senang. Amin. Wah, bisa jadi ketika Tuhan berfirman, lalu kita membiarkan iblis mengambil benih firman itu dari hati kita dengan mengabaikan, dengan tidak memperhatikan, dengan tidak mempercayai dengan sepenuh hati, sehingga kita kehilangan keselamatan yang Tuhan sudah beri. Ya. Yang kedua, kalau kita mendengar firman-Nya, jangan bergembira seketika saja. Amin, tepuk tangan. Wah, sepertinya wah, hebat orang ini ya, percaya betul. Ya, sangat menanggapi firman-Nya. Jangan bergembira seketika saja, tetapi tidak mau berakar kepada firman itu, dan percayanya hanya sebentar saja. Pada waktu pencobaan datang, orang yang begini ini gampang murtad. Ya. Nah, jangan sampai jadi Kristen murtad. Ya. Ada banyak orang-orang Kristen yang bodoh menjadi murtad ketika dalam masa pencobaan. Ya, ada orang-orang Kristen yang dalam masa pencobaan dia menjadi murtad karena alasan-alasan yang sepele, alasan-alasan yang tidak masuk akal. Nah, ketika dia menang dalam sebuah festival, dia menyebut nama Yesus dengan bangga dan bergembira begitu rupa. Tapi ketika dia harus memilih antara Yesus dengan si ganteng atau si ayu, malah kepincut sama si ganteng dan si ayu yang beda imannya, beda keyakinannya, dan dia lebih memilih si ganteng dan si ayu itu. Nah, orang Kristen yang begini ini satu hari pasti murtad. Nah, jadi kita jangan jadi orang Kristen yang gembira sebentar saja ketika menerima firman-Nya, tetapi tidak berakar sehingga ketika ada pencobaan, orang Kristen ini akan gampang jadi murtad. Nah, jadi sebelum hal itu terjadi dalam diri kita, mari perbaiki sikap kita ketika kita menyambut pesan-pesan Tuhan. Yang ketiga, ketika mendengar firman-Nya, jangan biarkan kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup menjajah dirimu sehingga engkau tidak bertumbuh dan tidak berbuah mantap. Nah, ini orang Kristen yang ketiga ini adalah orang Kristen yang membiarkan kekhawatiran,
membiarkan kekayaan, membiarkan kenikmatan hidup menjajah dirinya. Nah, orang yang begini ini tidak bakal bertumbuh imannya dan tidak bakal menghasilkan buah yang matang. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menanam jambu, ya, jambu air merah atau hijau, kalau kita menantikan sekian tahun berkembang banyak, berbuah, dan kita pengen petik dan coba rasanya, ketika kita petik dan kita makan, waduh sepet, kecut, gak enak, gak matang sempurna. Kita gelo, ya, kita jadi gelo. Jambu ini kamu ditanam gak berbuah matang, ya, kita pegel sama si jambu tersebut. Nah, saudaraku, demikian Tuhan. Tuhan ingin kita itu jadi Kristen yang berakar, bertumbuh, berkembang, dan berbuah matang. Nah, jadi kalau kita mau jadi Kristen yang berakar, bertumbuh, berkembang, dan berbuah matang, maka kita tidak boleh membiarkan diri kita dijajah oleh kekhawatiran. Jangan membiarkan dirimu dijajah oleh kekayaan dan kenikmatan hidup. Orang Kristen itu boleh kaya nggak? Kaya, boleh kaya. Tapi kalau kekayaan itu menjajah dirimu sehingga engkau tidak berakar dalam firman Tuhan, tidak bertumbuh dan berbuah sesuai kehendak Tuhan, itu yang tidak boleh. Jadi kalau Kristen kaya itu boleh, tapi jangan membiarkan kekayaan menjajah dirimu. Nah, karena kekayaan kita akhirnya menikmati kenikmatan hidup duniawi saja, aja tidak boleh. Ya, kalau kita berjuang dalam hidup untuk menjadi berhasil secara ekonomi, oke lah. Tapi jangan sampai kekayaan itu menjajah dirimu sehingga engkau lupa beribadah. Engkau membiarkan dirimu dijajah kekayaan, tapi minta ampun, ya, digugah untuk berbuat sesuatu dalam kebajikan, menolong orang-orang yang susah hidupnya, tidak mau. Ketika ada proyek ini dan itu dalam program kerja gereja, tidak gubris, ya. Nah, orang-orang yang demikian ini membiarkan dirinya dijajah oleh kekayaannya. Dia lebih suka menikmati kenikmatan hidup duniawi saja. Nah, Kristen yang macam begini tidak berkenan kepada Tuhan. Seharusnya kalau kita diberkati Tuhan sehingga pekerjaan kita berhasil, kita harus punya program mulia untuk menolong anak-anak yatim piatu, menolong janda-janda yang tidak punya penghasilan dan tidak punya dukungan tunjangan ekonomi dari keluarganya. Nah, kita harus punya program yang mulia untuk menolong mereka. Kita tahu ada teman-teman yang tidak punya pekerjaan. Nah, kita harus berpikir, berdoa untuk mereka dan menyisihkan dana yang cukup dan terhormat untuk menolong mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama lebih menjadi Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Yang keempat, yang benar adalah persiapkan hatimu
sebagai lahan yang baik. Jangan biarkan iri, dengki, prasangka buruk, segala niat yang jahat yang mungkin masih ada di hatimu. Kita harus akui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau hatiku dibersihkan dari iri dan dengki, dibersihkan dari segala prasangka buruk terhadap sesama. Bersihkanlah hatiku dari segala niatan-niatan yang jahat. Akuilah di hadapan Tuhan dan mohon Tuhan membersihkan hati kita, supaya hati kita menjadi lahan yang subur. Ketika Tuhan berikan benih firman-Nya, kita tangkap dengan iman, kita simpan di hati kita, dan izinkan berikan ruang yang cukup, yang istimewa untuk benih firman Tuhan itu berakar lebih dalam hati sanubarimu, sampai benih firman itu bertumbuh di dalam roh dan jiwamu, sampai mempengaruhi jalan pikiranmu, mempengaruhi kehendakmu, mempengaruhi rasa dalam jiwamu, niat dalam jiwamu, sampai tumbuh dalam perbuatan mulia. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan inginkan. Itulah yang benar, mempersembahkan hati yang bersih, hati yang identik dengan lahan yang subur, untuk firman yang berakar, bertumbuh dan berbuah dalam perbuatan kita. Dengan demikian, nama Tuhan dimuliakan dalam setiap aspek hidup kita, dimanapun, kapanpun, dan di kondisi yang beragam. Nah, itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Percayalah, ketika engkau membangun sikap hati yang baik, ketika engkau menyambut firman-Nya, maka yang terjadi adalah Roh Kudus Sang Penolong itu akan mengantarmu dalam segala kebenaran di dalam Kristus. Saat engkau mempersembahkan hatimu sebagai lahan yang dibersihkan, terus dibersihkan oleh Roh Kudus, engkau akan dituntun untuk masuk lebih dalam kepada segala kebenaran Kristus. Engkau akan berakar kepada Kristus. Engkau akan bertumbuh di dalam Kristus. Engkau akan berbunga dan berbuah dalam kebenaran Kristus, sehingga perbuatanmu akan menjadi tindakan-tindakan luhur, karya-karya luhur yang memberkati banyak orang, dan banyak orang akan memuliakan Tuhan karena kesaksian hidup kita. Ya, mari bersama membaca ayat penutup di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai dengan 15. Tetapi
apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus, Roh penolong itu akan menyampaikan secara pribadi kepada kita melalui hati nurani kita tentang segala pesan, perintah, petunjuk daripada Bapa, daripada Yesus untuk dirimu secara pribadi. Dan ketika engkau menyambut pesan-pesannya dengan hati yang tulus ikhlas, dengan hati yang murni, dengan hati yang identik dengan lahan yang subur, percayalah, engkau akan semakin berakar di dalam Yesus. Engkau akan semakin bertumbuh dalam Yesus. Nah, pada saat yang engkau akan berbunga dan berbuah matang, menghasilkan buah-buah kebenaran yang manis, sehingga suamimu, istrimu, anak-anakmu, adik kakakmu, orang tuamu melihat hidupmu, mereka senang bersosialisasi dengan dirimu, mereka jadi senang karena engkau berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Banyak orang di sekelilingmu akan ikut memuliakan Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena hidupmu yang berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita persiapkan diri kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus dalam sakramen perjamuan kudus di pagi hari ini. Persiapkan roti dan anggur dengan baik. Di hosti saudara ada ayat-ayat firman Tuhan. Terimalah demi firman-Nya dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, dengan keyakinan yang teguh. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia mengucap-ucapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
kita panggil berdiri bersama-sama. Roti di tangan kanan kita, angkat di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa surga, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kami untuk kami senantiasa mempersembahkan hati kami sebagai tanah yang baik untuk ditanamin benih-benih firman-Mu, agar kami berakar kepada firman-Mu, bertumbuh, berbunga, dan berbuah, menghasilkan buah kebenaran-Mu yang manis, yang berkenan, dan bermanfaat. Pada pagi hari ini, kami mau bersekutu lebih dalam dengan-Mu ya Tuhan. Kami angkat di hadirat-Mu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan segera kita makan bersama adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Dalam nama Yesus kita makan. Mari kita angkat cawan anggur. Bukankah cawan anggur yang kita wujudkan kepada Tuhan adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita bersama minum daripadanya dalam nama Tuhan Yesus. Angkat wajah tanganmu kepadanya. Matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus. Matur nuwun. Kasih Tuhan atas kasih dan kuasa-Mu serta kebaikan-Mu. Kami percaya ketika kami datang kepada-Mu, mempersembahkan hati kami untuk disucikan adalah hal yang berkenan kepada Tuhan, sehingga setiap hari, setiap saat kami boleh selalu siap menerima sabda-Mu, baik secara komunal maupun secara pribadi. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan yang sudah mempersembahkan hatinya menjadi lahan yang baik untuk benih-benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Kami segenap jemaat dan pengurus gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz yang sudah memberitakan tentang firman Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur
kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari. Dengan cara, masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Bapak Dodi Sindu Mintarja. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah kaum wanita dilaksanakan setiap hari Selasa minggu kedua pukul 6 petang di gereja. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan WL Singer Minggu 16 Oktober 2022, WL Ibu Yuliana, Singer Bapak Nono MA dan Ibu Gloria. Pemain musik Bapak Lukas, Bapak Priyo, Bapak Agung, Bapak Henok, dan Saudara Yohanes. Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 16 Oktober 2022, Ibu Jairawati dan Ibu Supiati Ningsih. Ya, Bapak Ibu, saya juga mau mendapat beberapa pengumuman seperti yang sudah diumumkan pada minggu yang lalu bahwa hari ini kita juga akan menerima amplop persembahan Natal. Apakah Bapak Ibu sudah menerima semuanya? Atau mungkin ada yang belum? Biar dilayani nanti sama Pak Misto. Kalau mungkin ada yang belum terima, nanti di belakang itu sudah disediakan. Mungkin nanti Pak Misto juga bisa bantu. Nah, jadi Bapak Ibu sudah boleh mulai mempersiapkan persembahan untuk Natal ini. Jadi sudah bisa disisihkan ya untuk mungkin susu uang belanja atau apa sudah bisa mulai disisihkan untuk diberikan persembahan. Dan mungkin kalau bulan depan, misalnya bulan depan ada berkat lagi, Bapak Ibu juga masih bisa memberikan persembahan Natal di gereja gitu ya. Jadi nggak terpaku pada satu amplop aja. Mungkin Bapak Ibu bulan depan, bulan November atau nanti pada bulan Desember juga mau ngasih lagi, kami siap menerima dengan senang hati. Ya, terus selesai ibadah ini nanti di depan itu sudah kita akan mengadakan pasar sebagai upaya kita untuk penggalian dana Natal. Jadi Bapak Ibu bisa ikut berpartisipasi dengan membeli barang-barang, bukan barang sih, makanan yang sudah disediakan di depan ya. Menunya tadi saya lihat enak-enak loh Bapak Ibu, jadi rugi kalau nggak beli. Ya, itu aja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Sebentar kita akan menerima doa berkat dan juga doa syafaat. Bapak Ibu saya persilakan bangkit berdiri untuk doa berkat dan doa syafaat akan dipanjatkan oleh Bapak Tuhan. Mari berdoa. Bapa surga, kami berterima kasih
atas pertolongan Roh yang kudus dalam peribadahan di pagi hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah berjeri lelah berjuang untuk melayani Tuhan dan jemaat. Dan bagi seluruh jemaat Tuhan yang sudah berkorban di hadapan-Mu, Tuhan berkati kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara yang berulang tahun, Tuhan memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan yang prima, dan segala cita-cita mulia mereka dikabulkan. Terima kasih. Berdoa untuk saudara-saudara yang sudah lanjut usia yang tidak bisa datang ke gereja karena kondisi fisik mereka, kiranya Roh-Mu yang kudus menghibur mereka semua untuk tetap memandang Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Hamba berdoa juga untuk panitia Natal yang mulai mempersiapkan diri mereka untuk menggali dana. Kiranya Tuhan memberkati upaya-upaya mereka. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan Natal di tahun ini dengan kelimpahan berkat surgawi. Terima kasih Bapa. Kiranya hikmat, bimbingan, dan pertolongan Roh-Mu yang kudus menyertai para anggota panitia Natal. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi. Tuhan berikan kesehatan yang prima. Tuhan jagai dengan pasukan malaikat-Mu. Hikmat Tuhan berlimpah atasnya. Dan berkat kerajaan-Mu atas keluarga beliau. Juga untuk segenap anggota Polri dan TNI. Tuhan memberkati mereka dengan penjagaan pasukan malaikat Tuhan. Tuhan memberkati seluruh provinsi-provinsi di negeri kami dengan shalom, berkat kerajaan. Kami berdoa juga untuk Bapak Lurah Sukun, Bapak RW 6 di gereja-Mu ini berada, juga Bapak RT 3 di mana gereja-Mu berada. Tuhan berkati beliau dengan kesehatan yang prima, hikmat akal budi, dan bimbingan Roh-Mu yang kudus menolong mereka. Terima kasih. Akhirnya saudara yang dikasihi Tuhan, ulanglah engkau dengan membawa berkat dari Bapa surga. Kasih karunia dari Sang Kristus membuat engkau sanggup menjadi saksi Kristus yang oke. Dan kiranya persekutuan penghiburan Roh Kudus menyegarkan iman-Mu dan pengharapan-Mu sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami semua gereja Tuhan menjadi mempelai-Mu kekal selama-lamanya dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kami.